Utusan Wei pura-pura tak mengenal Xiao Qiao karena ingin menilai sendiri cucu keluarga Qiao. Dengan lancang, ia mencoba menyentuh Xiao Qiao. Namun Xiao Qiao cepat mundur, menjaga kehormatannya dengan tegas. Bibi Chun curiga sejak pertemuan di pengrajin, Wei Yan terus menggoda dan dikhawatirkan makin keterlaluan. Tao ingin memberitahu tuan muda, tapi takut disalahpahami dan nyonya muda justru dituduh merusak persaudaraan keluarga Wei. Wei Xiao baru selesai membuat gelang untuk menenangkan istrinya. Tapi sebelum sempat memberikannya, gelang lama ditemukan lebih dulu. Xiao Qiao memuji utusan Wei tanpa tahu itu akal-akalan Wei Yan. Wei Xiao pun cemberut dan cemburu, apalagi saat istrinya mulai penasaran soal Wei Yan. Malam itu, Wei Yan berada di rumah hiburan, dikelilingi para dayang. Di luar, Wei Xiao menunggunya dengan kesal, berharap ia segera keluar. Namun Wei Yan menolak pergi, kecuali jika sepupunya sendiri yang menjemput. Terpaksa, untuk pertama kalinya, seorang pangeran Wei memasuki tempat seperti itu. Meski banyak wanita mendekat, Wei Xiao tetap dingin dan menolak dengan tegas, wajahnya terlihat marah. Di tengah mabuknya, Wei Yan mencurahkan isi hatinya tentang wanita yang ia sukai sejak pandangan pertama. Tanpa menyadari, Wei Xiao berjanji akan membantu menemukannya, padahal yang dimaksud kakak sepupunya tak lain adalah istrinya sendiri, Xiao Qiao. Wei Yan menyerahkan sebuah lukisan sebagai petunjuk, lalu sebelum pergi, ia dengan licik merebut giok milik Xiao Qiao yang dipakai Wei Xiao dan sengaja menitipkannya pada pelayan rumah hiburan, menciptakan skenario yang bisa menimbulkan salah paham. Tak lain, kedatangan Wei Yan kali ini membawa misi tersembunyi untuk menghancurkan keluarga Wei dari dalam. Dan dalang di balik ini adalah ayahnya, Chen Pang dari Bianzhou. Meski malam sudah larut, Pangeran Wei tetap memanggil para jenderal untuk menemuinya. Di sisi lain, Tuan Muda dengan percaya diri mengira istrinya pasti mencarinya. Ia menyuruh Tan memberi kabar bahwa ia tidak akan pulang malam ini. Sebelum itu, ia berganti pakaian, tak ingin istrinya mencium aroma wanita dari kedai arak dan membuatnya cemburu. Namun tak lama kemudian, ia baru sadar giok miliknya hilang. Panik, ia menyuruh Tan mencarinya diam-diam, jangan sampai nyonya muda tahu takut menimbulkan kesalahpahaman. Tanpa sepengetahuannya, giok itu justru sudah sampai di tangan Xiao Qiao. Keesokan harinya, para jenderal menjalankan tugas mencari wanita dalam lukisan Wei Yan. Namun Jenderal Wei Liang salah paham, ia mengira wanita dalam lukisan itu adalah Tao, apalagi melihat ada bunga anggrek khas Yanzhou di latar lukisan. Para jenderal lain segera menyadarkannya, meski mereka pun tak tahu bahwa lukisan itu sebenarnya menggambarkan kecantikan nyonya muda, Xiao Qiao. Sementara itu, Tao sedang menjemur pakaian di kediaman, dan tanpa sengaja mencium aroma asing dari baju tuan muda, aroma wanita dari kedai arak. Sebelumnya, Wei Liang sempat cemburu saat tahu utusan Wei tertarik pada wanita dalam lukisan. Ia menggerutu, menyeratkan bahwa ia tak ingin Tao disukai pria lain. Saat lukisan ditunjukkan padanya, Tao langsung menyangkal itu dirinya. Ia bahkan terheran-heran, mengapa wanita dalam lukisan sangat mirip dengan nyonya muda, Xiao Qiao. Pagi-pagi, Xiao Qiao sudah cemberut, jelas mengisyaratkan bahwa ia tahu semuanya dan sedang cemburu pada suaminya. Para jenderal dan pelayan di luar pun mulai bergosip, mengira pasangan suami istri itu sedang bertengkar. Memang benar, keduanya sempat berselisih, sama-sama dikuasai rasa cemburu. Xiao Qiao marah karena gioknya hilang dan ditemukan lewat pelayan dari tempat hiburan. Sementara Pangeran Wei cemburu karena istrinya sempat bertemu dengan Wei Yan. Namun akhirnya, mereka saling menjelaskan. Kesalahpahaman terurai dan pertengkaran pun berakhir. Setelahnya secara resmi Wei Xiao mengajak istrinya untuk pertemuan resmi dan memperkenalkan istrinya, meskipun dalam kondisi mabuk. Wei Yan langsung jatuh cinta dan mengutarakan rasa irinya karena Wei Xiao beruntung memiliki Xiao Qiao. Setelah itu, Zhonglin menemui kakak sepupunya. Ia langsung mempertanyakan lukisan gadis yang mirip sekali dengan istrinya. Wei Yan tersenyum samar, berdalih bahwa mungkin Wei Xiao telah terlalu mencintai Xiao Qiao, hingga menyangka gadis dalam lukisan itu adalah istrinya sendiri.
Wei Xiao memilih diam, menahan diri, mungkin memang ia yang salah paham. Untuk meredam kecurigaan, Wei Yan menghasut Wei Xiao agar menjaga jarak dari Xiao Qiao, mengingat keluarga Qiao adalah musuh lama. Tapi Wei Xiao hanya diam, lalu menyerahkan kembali lukisan itu. Wei Yan pun menyerah gadis dalam lukisan tak pernah ia temukan, dan ia tak ingin memperpanjang salah paham. Di tempat yang berbeda, Jenderal Wei Duo tiba di Panyi untuk meninjau proyek kanal Yongning. Kedua kanal resmi dinyatakan selesai. Saat bendungan dibuka, air mengalir deras menyatu di hilir, membawa harapan baru bagi rakyat sekitar. 他对你过目不忘。好啊，那南军是要责罚。南军近日可见了什么人啊？也没几了。刚才是一时。 Di balai pemerintahan, Hakim Prefektur Rong datang mengadu. Wilayahnya dilanda kekeringan parah, rakyat kelaparan, dan persediaan pangan hanya cukup untuk 1 bulan. Bupati setempat tak mampu mengatasi, hingga memohon bantuan langsung pada Pangeran Wei. Pangeran Wei berpikir keras mencari solusi, namun laporan dari wilayah lain juga menunjukkan krisis serupa. Persoalan ini harus diselesaikan dengan cepat. Malam harinya, Pangeran Wei memanggil Xiao Qiao untuk makan bersama. Ia berharap istrinya bisa membantunya memikirkan solusi atas krisis di Prefektur Rong. Wei Xiao sempat mengusulkan meminjam pangan dari wilayah lain sebagai langkah darurat. Namun menurut Xiao Qiao, itu bukan solusi jangka panjang. Ia justru mengusulkan pembangunan kanal baru yang mengalir ke selatan hingga ke Prefektur Rong. Dengan itu, kekeringan bisa diatasi dan wilayah-wilayah yang tandus bisa menjadi subur kembali. Wei Xiao menyadari, usulan Xiao Qiao juga demi melindungi Yanzhou. Meski ada niat pribadi, ia tak sepenuhnya salah. Jika kanal berhasil dibangun, seluruh rakyat Wei lah yang paling diuntungkan. Saat mencari catatan Prefektur Rong, Xiao Qiao dicegah oleh Wei Yan yang mengingatkan bahwa keluarga Qiao dan Wei masih bermusuhan. Malamnya, Xiao Qiao mengirim surat ke pamannya di Yanzhou. Keesokan harinya, Wei Yan membantu menyediakan pangan meski harganya 2 kali lipat. Namun ia curiga dan memperingatkan Wei Xiao. Tapi Wei Xiao membela istrinya, surat itu hanya permintaan benih padi. Xiao Qiao benar-benar peduli, bahkan menganalisis iklim dan benih terbaik untuk masa depan rakyat. Wei Yan mulai sadar mungkin ia salah menilai istri adik sepupunya itu. 放心，别人那封信。 Saat Xiao Qiao menulis, Wei Yan menghampiri dan memujinya. Saat ia hendak mengambil tinta, Wei Yan menahannya lagi, mendekat. Xiao Qiao segera menjauh, tapi Wei Yan tahu dari Wei Xiao jika Xiao Qiao mengirim surat ke Yanzhou demi rakyat Prefektur Rong, lalu ia berkata, "Aku salah menilaimu. Ternyata kau sangat peduli rakyat, bahkan menganalisis geografi Rong. Kau bijaksana." Xiao Qiao tertegun, lalu marah saat tahu semua suratnya diawasi oleh Wei Xiao. Ia merasa dikekang, bahkan setelah menikah. Kesal, ia sengaja menulis surat lagi. Surat itu sampai ke tangan Wei Xiao, tapi para jenderal tak berani membacanya dan saling menuduh. Wei Xiao mengira isinya pujian. Tapi saat ia sendiri membacanya, wajahnya berubah. Wei Xiao memalukan, tulis Xiao Qiao. Di hadapan para jenderal, Pangeran Wei marah besar, dan mengumpat istrinya si wanita galak. Wei Xiao cepat-cepat ingin menemui istrinya dengan penuh amarah. Ia datang seperti singa yang siap menerkam. Namun begitu melihat Xiao Qiao dari kejauhan, berdiri diam dengan tatapan dingin dan sorot matanya tajam, nyalinya menciut menjadi seperti kucing, menandakan suami takut istri. Dengan jabatan seorang pangeran sekalipun ia tak berani melawan istrinya, ia pura-pura lelah dan langsung rebahan. Xiao Qiao mendekat sambil mengomel. "Kau pikir aku tak tahu suratku diawasi?" Wei Xiao pura-pura tidur. Kesal tak digubris, Xiao Qiao memukulnya. "Wei Xiao, bangun!" Karena dipanggil nama, Wei Xiao langsung bangkit. "Berani-beraninya kau!" Xiao Qiao tak peduli, terus mengomel. Wei Xiao tak tahan, memilih keluar. Baru sampai pintu, terdengar teriakan. Kalah debat langsung kabur. Dasar pria sipit. Disusul lemparan barang. Wei Xiao berhenti kesal.
karena istrinya berani melempar barang. Pertengkaran pengantin baru ini seperti dua anak kecil yang tengah berkelahi. 主公息怒，定是女君知道了主公奸开。魏少，你给我起来！起来！这个一点好处。 Pagi itu, Xiao Qiao menunggu lama di meja makan. Tapi Wei Xiao tak juga datang. Sejak semalam, ia sudah pindah tidur ke ruang baca. Kini, pelayan Tan datang membawa pesan. Tuan muda tak akan pulang, juga tak akan makan. Wajah Xiao Qiao dengan lucunya menunjukkan perengat-perengutnya, karena suaminya benar-benar menghindar. Di balai pemerintahan, Wei Duo baru saja kembali. Proyek kanal Yongning resmi selesai. Ia melaporkan hasil panen di Panyi melimpah berkat air yang cukup. Gandumnya pun unggul jauh lebih baik dibanding Sindu. Wei Liang yakin pembangunan kanal ke prefektur Rong penting untuk masa depan. Meski mahal dan memengaruhi militer, manfaatnya jangka panjang. Kecurigaan pada keluarga Qiao hanya masalah sesaat. Para jenderal sudah mulai kelelahan menemani sang Pangeran Wei, karena ia tak kunjung kembali ke kediaman karena menghindari istrinya. Para jenderal pamit undur diri. Penasihat militer menyarankan Tuan muda sudah larut, tuanku. Istri Anda pasti tengah menunggu di rumah. Wei Xiao enggan pulang karena masih marah pada istrinya. Ia ingin ke rumah penasihat, tapi ditolak dengan halus. Wei Xiao linglung, tak tahu kemana pulang. Akhirnya ia beristirahat di rumah Wei Yan. Wei Yan mendengus, biasanya Dayang, sekarang malah kau. Wei Xiao hanya berkata pelan, sudah terlalu malam, padahal ia sedang menghindar dari istrinya. Begitu Wei Xiao tertidur, Wei Yan keluar diam-diam dan menemui mata-mata dari Bianzhou. Ia menyarankan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi Wei Xiao demi menghilangkan ancaman bagi Bianzhou. Namun Wei Yan menolak rencana itu. Ia lebih memilih untuk menghancurkan aliansi lewat adu domba antara Wei Xiao dan Xiao Qiao, cara yang menurutnya lebih bersih dan menyakitkan. Meskipun mata-mata itu terus menghasut, membangkitkan rasa iri dan luka lama, membandingkan keberuntungan Wei Xiao dengan penderitaan Wei Yan, tetap saja hatinya tak bisa tega menusuk keluarganya sendiri. 走啊，这是。 Di sisi lain, Nyonya muda terus memikirkan cara mengatasi krisis di prefektur Rong. Ia kembali mengirim surat ke Yanzhou, memohon tambahan benih padi. Ia sadar, kebaikan ini mungkin tak akan pernah dianggap suaminya. Tapi ia melakukannya karena hati nuraninya. Tanpa sepengetahuannya, Wei Xiao telah memutuskan untuk membuka kanal air hingga ke Rong. Ia memilih Yan Feng, pelayan setia kepercayaan Xiao Qiao, untuk memimpin proyek itu. Bukan hanya karena Feng bisa dipercaya, tapi karena ia mulai menaruh hormat kepada Xiao Qiao dan kampung halamannya. Mungkin ini cara Wei Xiao menunjukkan perhatiannya, meski dalam diam. Sementara itu di Yanzhou, sang paman masih bersikeras menolak permintaan benih padi. Ia beralasan, jika kekuatan negara Wei ditambah dengan kecukupan pangan, maka Yanzhou akan semakin terdesak dalam posisi politik dan militer. Namun ayah Xiao Qiao tak henti membujuk. Baginya, keluarga Wei tak seburuk yang dibayangkan. Apalagi kini telah terjalin aliansi, mereka bukan lagi musuh, tapi sekutu yang perlu dijaga. Setelah memerintahkan pembukaan kanal ke prefektur Rong, Wei Xiao mendatangi Xiao Qiao, berharap keputusannya menuruti keinginannya bisa menyenangkan hati sang istri. Namun Xiao Qiao hanya diam, sibuk menulis persiapan perayaan Nenek Su. Sikapnya dingin, tak seperti biasanya. Wei Xiao pun pergi, tanpa sepatah balasan. Sementara persiapan terus berjalan, Xiao Qiao dan Nyonya Besar Su memastikan segalanya tertata rapi untuk perayaan. Nyonya Su bahkan mengundang Su Enhuyang, tamu penting dari Bianzhou. Wei Xiao diam-diam memandangi istrinya yang sibuk. Ada kekaguman dalam tatapannya. Namun di balik itu, Xiao Qiao mulai curiga. Ia baru mengetahui bahwa Su Enhuyang ternyata adalah Nyonya Menara Yu. Bukan karena rasa cemburu, meski dulu wanita itu hampir dijodohkan dengan Wei Xiao, melainkan karena kekuasaannya di Bianzhou terasa janggal. Setelah kedatangannya, kondisi suaminya, Chen Xiang, terus melemah.
Ada sesuatu yang tak beres. Xiao Qiu sadar ia harus menyelidiki dan berhati-hati. 哟，那要这么说，是回光返照，这老一辈都知道这个理。 Nyonya Menara Yu tiba di prefektur Yu, disambut hangat oleh Jenderal Wei Liang dan Wei Ku. Ia datang bersama adiknya, Su Zixin. Parasnya cantik, dihiasi bunga peoni di dahi lambang keberuntungan menurut rakyat. Namun bagi Nyonya Menara Yu, keberuntungan tak cukup. Dunia hanya bisa dikuasai dengan usaha keras. Semua yang ia miliki bukan hasil takdir, tapi perjuangan. Kedatangannya kali ini bukan sekadar kunjungan. Ia membawa satu tujuan, memisahkan hubungan Wei Xiao dan Xiao Qiu dengan cara apapun. Nyonya Menara Yu hanya tersenyum tipis saat tahu dirinya ditempatkan di penginapan jauh dari kediaman utama. Tapi baginya, itu bukan halangan. Justru semakin menarik. Semakin orang mencoba menghalangi, semakin besar hasratnya untuk menaklukkan. Untuk menarik perhatian, Nyonya Menara Yu sengaja menemui Nyonya Su yang saat itu sedang bersama Xiao Qiu. Dengan bangga, Nyonya Su memperkenalkan Xiao Qiu sebagai menantunya. Namun Nyonya Menara Yu tersenyum manis, lalu melontarkan senggolan tajam, "Dulu, aku hampir dijodohkan dengan Wei Xiao." Saat Nyonya Su datang, suasana makin panas. Ia tak ragu menyindir Xiao Qiu. Seharusnya yang jadi menantuku adalah Nyonya Menara Yu. Tapi Xiao Qiu tetap tenang. Wajahnya datar, tak terpancing. Dan seperti biasa, Nyonya Su berdiri membela Xiao Qiu tanpa ragu. Nyonya Menara Yu sengaja mendatangi Wei Xiao, mengingatkan kenangan lama saat mereka bermain di taman bersama Bogong. Sambil berjalan, ia memuji Xiao Qiu seolah tulus. "Jangan terlalu merepotkan istrimu, dia terlalu baik." Ucapan lembut, tapi niatnya menusuk diam-diam. Sementara itu, Xiao Qiu menganalisis dengan cermat. Kedatangan Nyonya Menara Yu yang tiba-tiba, setelah sekian lama tak muncul di negara Wei, jelas bukan tanpa tujuan. Ia curiga wanita itu datang untuk menyainginya. Dan bahan pangan yang dibawanya? Bukan sekadar bantuan, tapi umpan, agar bisa mengambil kendali atas perhatian Wei Xiao. Malam itu Wei Xiao datang, Xiao Qiu dengan wajah perengat-perengutnya lalu pergi tanpa bicara. Saat nama Nyonya Menara Yu disebut, menyiratkan kecemburuannya. Wei Xiao hanya heran. 现如今， 有东西。给南君更衣。不必了，你们下去吧。 Keesokan harinya, keluarga Qiu datang membawa benih padi yang diminta Qiu. Nyonya Menara Yu, yang dendam karena bantuannya ditolak dan gagal menikah akibat kematian Bogong oleh keluarga Qiu, ia menyusun niat jahat. Diam-diam, ia berencana menyabotase benih itu agar gagal tumbuh agar keluarga Qiu kehilangan kepercayaan Wei Xiao. Benih padi dai keluarga Qiu dimasukkan ke lumbung pangan dan diserahkan kepada Wei Yan yang ditugaskan mengelolanya. Sementara itu, Su Zixin, atas perintah Su Enhuyang, mencari Chuyu untuk dijadikan pion. Mereka telah melihat celah dalam keluarga Wei. Diam-diam, Nyonya Zhu ditemui Chuyu di luar kediaman. Ia mengajaknya bersekongkol untuk menjatuhkan Xiao Qiu. Malam harinya, Chuyu mulai menjalankan aksinya. Dan Su Enhuyang pun menerima laporan rencana berjalan mulus. Keesokan harinya, perjamuan Nyonya Su dimulai. Para bangsawan dari berbagai wilayah hadir. Acara yang disusun Xiao Qiu pun berjalan. Wei Yan mempertunjukkan keahlian pedang, sementara Su Enhuyang menyanyi dengan suara merdunya. Tak ada yang tahu, badai sedang mengintai di balik pesta. Di tengah perjamuan, Nyonya Zhu mulai menyindir hadiah dari Yanzhou hadiah yang dibanggakan oleh Nyonya Su. Ia sengaja meminta benih padi itu diperlihatkan kepada semua tamu. Xiao Qiu menjelaskan dengan tenang bahwa benih dari Yanzhou berkualitas unggul dan bisa menjadi harapan bagi negeri. Namun saat diperiksa, para tamu justru menyebut benih itu berjamur dan rusak. Xiao Qiu dihina dan dicap penjahat. Su Enhuyang menambah api, membuat keadaan makin panas. Dengan tenang namun tegas, Xiao Qiu meminta investigasi yakin ada fitnah di balik semua ini. Tapi semua orang menolak mendengarkan,
Tepat saat suasana memanas, Wei Xiao datang. Dengan marah, ia membela Xiao Qiao di depan semua tamu. Ia menyebut semua jasa sang istri untuk negara, pembangunan kanal, bantuan saat perang Panyi, hingga menaklukkan hati rakyat Sindu. Ia yakin ini siasat untuk menjatuhkan keluarga Wei dan memfitnah istrinya. Wei Xiao pun memerintahkan penimbangan ulang benih antara yang masuk ke lumbung dan yang disajikan. Jika ada perbedaan, maka jelas, benih telah ditukar. Su Enhuyang mulai gelisah. Ia mencoba mengalihkan, tak ingin motifnya terkuak, ia menuduh pengurus lumbunglah yang berkhianat dan ingin menjatuhkan Wei Yan. Di tengah situasi yang membingungkan, Wei Xiao terhimpit, antara harus membela kakaknya Wei Yan dan istrinya Xiao Qiao, ia terus didesak semua orang atas penjelasan masalah yang terjadi. 都说燕州的麦种好，万就是燕州送过来的，还想狡辩？如果他想坑害百姓，